Oke, selamat malam teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan pastinya teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu ya dan tetap semangat selalu ya. Oke, malam ini saya mau bawakan tentang life skenario ya, jadi skenario dalam hidup. Eh, Sebelum saya menjelaskan tentang life skenario, saya mau tanya impian menurut teman-teman tuh apa sih gitu loh. Pasti kita semua punya impian ya, yang namanya impian. Oke. Nah, impian itu kalau kalau kita menurut apa yang kita pikirkan tuh impian itu ya sesuatu keadaan atau ya situasi yang diinginkan atau yang diharapkan yang terjadi di masa depan ya tentunya ya. Jadi impian itu dapat berupa tujuan, aspirasi atau harapan yang membangkitkan semangat dan motivasi seseorang untuk mencapainya tentunya ya. Jadi kalau kita bicara tentang impian, impian itu dapat berupa satu tujuan jangka panjang. Jadi kita punya impian pastinya untuk tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang lama ya, seperti mencapai kesuksesan berkarir atau membangun apa namanya keluarga yang bahagia. Kedua, harapan. Harapan itu ya kita memiliki apa namanya sesuatu yang diinginkan. Sesuatu yang diinginkan seperti memiliki rumah impian tentunya ya atau kita kepengen pergi ke negara-negara ke luar negeri contohnya. Yang ketiga, aspirasi. Aspirasi itu impian impian dapat berupa sesuatu yang harus kita capai yang untuk lebih baik gitu ya. Namanya kita mempunyai dream big gitu ya. Untuk berbeda apa yang keadaan kita saat ini, kita pingin sesuatu yang lebih baik tentunya. Jadi kita itu yang dinamakan impian atau kita bisa sebutnya dream big kita, impian besar kita gitu. Jadi impian itu bisa memberikan motivasi kita untuk kita mencapai tujuan. Dengan kita memiliki impian tentunya kita tuh dapat memiliki fokus dan apa ya namanya kalau ada impian berarti kita punya semangat dong ya untuk bekerja keras tentunya. Juga kita pasti nemuin tantangan juga dan itu kita harus tetap semangat untuk ngelewatin tantangan-tantangan itu karena kalau kita punya impian tentunya pasti ada tantangan yang harus kita lewati, nggak ada yang namanya uh, jalan tuh mulus-mulus aja ya, pasti ada naik turunnya seperti di slide saya ini, naik turun gitu tangga ya, naik kadang kita bisa mundur lagi, kadang bisa naik lagi begitu ya. Oke, nah di sini ada life skenario itu tentunya mungkin teman-teman juga udah punya ya yang namanya bukunya ya. Waduh ini tidak bisa saya. Bukunya itu ada skenario pengenalan produk gitu. Jadi ada skenario kehidupan Atomi gitu ya. Jadi saat kita menjalankan Atomi, tentunya kita harus punya yang namanya life skenario. Jadi buku skenario kehidupan Atomi dengan perencanaan yang mudah dan sistematis untuk membantu kita dalam menjalankan bisnis Atomi dan mewujudkan target masa depan yang sukses tentunya. Nah, di sini life skenario itu saya sedikit jelaskan tentang ada 4 poin ya. Jadi di life skenario itu ada 4 poin utama di dalam life skenario ini. Jadi ada tubuh. Tubuh itu untuk hidup yang lebih baik. Tubuh atau raga ya. Nah, kalau saya boleh jelaskan, ini kalau tubuh itu contohnya seperti apa nih teman-teman kira-kira? Ya, jadi tubuh itu kita bisa sebutnya tuh rumah ya, rumah atau bisnis yang apa ya, maksudnya yang lebih lebih baik gitu ya. Jadi di life skenario itu, sorry agak. Di life skenario itu kita tuh sama seperti waktu kita berencana itu ke suatu tempat gitu loh maksudnya. Maaf agak mundur sedikit.
pasti ada yang namanya perencanaan gitu ya sebelum saya masuk ke 4 poin ini. Jadi life scenario ini juga sama, mau dibawa kemana sih kehidupan kita yang sekarang ini gitu loh. Jadi kita merancangkan apa kehidupan kita di masa yang akan datang gitu ya. Kalau kita nggak tahu kita mau ngapain, biasanya kita kan bingung ya gitu loh. Jadi kita harus punya nih yang namanya rencana. Nanti kalau kita sukses itu mau ngapain sih? Atau kita harus gimana sih gitu ya supaya kita juga nggak bingung gitu loh. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, biasanya kita cuman ngeflow gitu aja, nggak ada tujuan, nggak ada apa yang namanya perencanaan, kita pasti akan menyerah gitu loh. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya akan bahas kembali tentang 4 poin utama tadi di dalam life scenario ya. Di sini ada yang namanya nomor 1 itu raga tubuh, itu untuk hidup yang lebih baik. Jadi ke tubuh kita layaknya manusia kan, pasti mau hidup yang apa? Yang lebih layak. Nggak mungkin kita mau sukses tapi hidupnya nggak layak gitu ya. Misalnya nggak punya kesehatan yang baik, atau nggak punya rumah, atau nggak punya uang, atau juga apa ya masa tua yang nggak punya simpanan, tentu nggak mau kan. Nah, jadi kita juga apa itu maksudnya dari life scenario ini juga kita diajarkan untuk sebentar. Waduh, ini tunggu. Nah, maaf kembali ke sebelumnya. Nah, diajarkan di sini kan ada life scenario yang ini ya, yang sebelah kanan ini ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu ada lingkaran-lingkaran biru itu kan ada 8 kan ya. Jadi di dalam kita harus masukkan di life scenario ini yang di biru itu tubuh. Tubuh itu 2 poin aja ya. Jadi 2 poin itu contohnya misalnya rumah, terus bisnis. Itu 2 aja. Jadi dalam yang biru-biru itu hanya 2 saja, dua contoh aja ya. Jadi nggak boleh kita tuh memasukkan banyak-banyak atau diborong kita mau uang, mau rumah, atau mau mobil, atau kapal pesiar, atau apalah ya, yang itu kita nggak boleh borong semuanya. Jadi kita cukup 2 aja yang di poin yang di lingkaran biru itu. Terus yang poin kedua itu ada jiwa. Jiwa itu jiwa itu untuk mencintai. Nah, jiwa itu untuk jiwa untuk belajar, maaf ya. Jiwa itu untuk belajar, jadi jiwa itu cenderung ingin belajar hal-hal yang baru. Gitu loh. Jadi kalau jiwa itu belajar untuk kepribadian kita, misalnya emosi nih. Kan kita tuh kadang kalau emosi tuh kita perlu ya merecharge emosi kita gitu loh. Kadang jiwa itu juga perlu dengan cara misalnya healing atau wisata nih. Atau bisa dibilang hobi. Misalnya teman-teman punya hobi. Ya ingin mau belajar pendidikan atau kursus. Ya kadang kalau kita kerja itu kan udah capek nih gitu ya. Kayaknya kalau orang kerja pada umumnya kan waktunya cuti juga terbatas ya gitu kan. Saya juga punya suami gitu kan. Dia kalau cuti setahun juga terbatas gitu ya. Misalnya 12 hari dalam setahun gitu kan ya, terbatas gitu. Nah, pengen nih pergi wisata gitu kan. Ya, misalnya apa ya? 1 kali 1 bulan gitu kan. Atau kita juga bisa salurkan hobi kita nih. Misalnya kita kalau kepengen misalnya teman-teman punya hobi nih, masak atau apa ya, sekarang ya contohnya masak deh, atau olahraga gitu kan. Sekarang kan lagi musim olahraga nih, misalnya gimana kita punya banyak waktu punya banyak waktu fleksibel, jiwanya juga jadi rileks, bukan begitu ya teman-teman ya. Nah terus kemudian contohnya tadi kalau yang ini kita balik lagi ke yang lingkaran itu, jadi tadi itu tubuh itu contohnya itu rumah atau bisnis. Kemudian kalau kalau jiwa itu bisa healing,
atau kita bisa apa ya, maksudnya bisa olahraga juga bisa gitu ya. Nah, kemudian ada roh nih. Poin ketiga. Poin tiganya itu roh untuk mencintai. Jadi kita juga ingin ya mencintai sesama kita, terutama keluarga kita dong ya. Kita karena kita punya roh itu ya kita eh, diciptakan Tuhan ya. Kita juga punya keinginan untuk mencintai siapa, mencintai pasangan kita, mencintai anak kita, dan juga mencintai orang tua kita. Ya, teman-teman kita gitu ya, atau komunitas agama, ataupun kita punya orang-orang yang dekat, kerabat-kerabat dekat yang dengan kehidupan kita. Ya udah, contohnya misalnya saya ingin mencintai istri atau suami saya lebih lagi gitu ya, dengan saya mengajaknya jalan-jalan, mencintai anak-anak juga dengan menjengkolakan mereka sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya, untuk mencapai cita-cita mereka. Kemudian ada yang namanya lingkungan. Ya, jadi nanti sisa dari lingkaran biru itu kita gunakan untuk lingkaran. Lingkaran itu kita isi dengan lingkungan ya, lingkungan. Jadi ada 4 poin itu, 1 tubuh atau raga, 2 jiwa, 3 roh, 4 itu lingkungan. Lingkungan itu untuk berkontribusi. Jadi untuk berkontribusi ya. Jadi kalau yang poin 4 lingkungan itu ya kita itu hidup juga harus balance gitu loh, harus seimbang. Ada tubuh ya kan, ya ada roh, ada jiwa, juga kita ada lingkungan. Lingkungan adalah di mana tempat kita tinggal. Kita harus hidup memiliki kontribusi gitu. Ya di mana kita berada. Jadi misalnya dari lingkungan itu kita masukkan juga di sisa 2 lingkaran tersebut, kita bisa misalkan masukkan contohnya donasi gitu ya. Donasi itu bisa kita, misalnya kita tinggal di satu komplek gitu, ya kita bisa ikut berpartisipasi gitu ya, misalnya dalam pembangunan saya taman atau tempat olahraga atau tempat ibadah dan sekitarnya. Jadi jangan fokusnya itu sama yang kita dapat aja gitu ya, tapi fokus juga kepada apa yang kita beri ke lingkungan kita ya, sesama kita. Ya seperti apa ya istilahnya, kalau tangan kita, kalau kita kepal terus kan berkat itu nggak ngalir gitu ya, gimana. Jadi supaya tangan kita tetap terbuka, kita juga harus mau memberi lebih lagi. Jadi kalau selain donasi, kita juga bisa menjaga lingkungan. Jadi turut serta dalam kegiatan, misalnya mensupport kegiatan-kegiatan untuk menjaga lingkungan. Ya, jadi hidup kita tuh harus seimbang. Seperti 4 poin, seperti tubuh, jiwa, roh, dan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini, di life scenario ini, di bukunya, yang teman-teman yang sudah punya gitu pasti sudah mengisinya ya gitu ya. Jadi di dalam live skenario ini, mohon maaf nih sampai nggak bisa buka kamera nih. Jadi di sini tuh ada daftar impian nih. Ini saya sepertinya belum ke ini. Jadi ada daftar impian. Salah satunya daftar impian saya gitu ya. Sebenarnya live skenario ini menurut saya pribadi itu waktu saya mengisi tuh, ya bener sih kata Pak Max, dia pernah ngomong kalau ngisi impian tuh harus tinggi langit gitu ya. Jadinya waktu ngisi tuh ya gemeter juga ya, aduh ini sebenarnya saya ini dibilang ya baru pertama gitu loh ngisi-ngisi untuk live skenario, apalagi daftar impian gitu loh. Dan sebenarnya di pikiran saya tuh, wow banyak banget sih sebenarnya ya namanya impian gitu ya. Salah satunya ya financial freedom gitu. Jadi kebebasan finansial. Dimana karena saya ibu rumah tangga itu, jadi saya pengen tuh yang namanya mempunyai juga penghasilan sendiri. Itu impian saya juga ya. Dan juga saya juga pengen menyekolahkan anak-anak saya di luar negeri tentunya gitu. Terus apalagi ya, dan saya juga kepengen nih impian saya itu bisa punya waktu fleksibel bersama suami dan anak-anak satu keluarga gitu loh. Yang mungkin saat ini belum kita temukan ya, maksudnya masih keterbatasan waktu, kita kadang tuh waktu nggak ketemu, jadi belum bisa kita tuh waktu itu cari waktunya yang pas gitu, kayaknya susah banget gitu loh ya.
Terus habis itu saya juga pengen nih nanti impian saya tuh bisa buka usaha bakery gitu ya untuk anak saya perempuan, atau juga untuk apa ya, membawa orang tua jalan-jalan kayak seperti itu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya eh, roda kehidupan bulanan ya. Jadi ada roda kehidupan bulanan di sini. Kebetulan saya ada ngisi ya. Ya, ini roda kehidupan bulanan saya sih ya. Jadi di situ saya tulis sih. Nah, di situ kan ada tuh saya tulis ada, memang ininya belum kelihatan ya prosentasenya karena saya masih belum ini, jadi saya isi dulu untuk roda kehidupan bulanannya. Jadi ada apa ya ini, misalnya saya punya apa ini mobil nih atau rumah villa gitu ya. Saya akan membangun villa yang luasnya 200 meter persegi senilai 1 sampai 1,5 M gitu ya, minimal 4 kamar. Terus ada garasinya untuk 2 mobil. Nah, ini masih impian saya nih, maksudnya yang harus saya target ya, apa impian saya ya gitu. Ya, daerah saya Tabanan. Nah, itu pada bulan Januari tahun 2028, jadi 3 tahun lagi ya. Contohnya seperti itu ya. Kira-kira kalau teman-teman itu bisa nulisin, misalnya kepengen apa, jadi ditulis detailnya dengan nominalnya berapa. Terus contoh lain misalnya apa ya, untuk bisa dengan donasi misalnya, nih saya akan membantu orang-orang yang membutuhkan, misalnya minimal, kalau saya sih baru 300.000 per bulan ya, tapi boleh kita besarkan juga boleh ya, namanya juga impian harus besar gitu ya. Ini contohnya aja karena waktu ini saya pikirnya itu, jadi tulisnya yang seperti itu. Terus di sini ada yang namanya, sorry ini agak, ada yang namanya target dan rencana bisnis bulanan. Jadi di situ, di life skenario itu ada yang namanya target dan rencana bisnis bulanan ya. Kalau kita punya perencanaan, tentunya kita punya target yang harus kita capai gitu. Misalnya nih targetnya teman-teman, contoh aja misalnya mau berpenghasilan sebesar 30 juta sebulan misalnya gitu ya. Atau contoh lain lagi misalnya mendapatkan, kalau saya sih pengen yang mendapatkan 2 member. Saya contoh kaki kiri dan kaki kanan. Tuh, terus atau di sini targetnya untuk rencananya itu ada misalnya menelpon nih. Ini tantangan juga ya, menelpon 10 orang per hari. Rencananya begitu. Nanti targetnya tercapai atau enggak gitu. Terus atau enggak mengajak 5 member baru ke misalnya ke ODS atau ke Sukses Academy gitu. Terus ada juga kita juga memperkenalkan produknya dengan teman-teman nih, misalnya kapanpun dimanapun kita rencananya harus sounding tentang Atomi, dimanapun kita berada ya, ketemu orang, kita sounding terus nih tentang Atomi itu. Dan di sini juga ada yang daftar 8 pokok rencana bulanan ya. Dan di sini itu kita bisa tahu nih, kita ini kira-kira ngerjainnya dikerjain apa enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerjain, kita bisa centang nih. Misalnya nih, apa yang dimaksud dengan daftar 8 pokok rencana bulanan gitu ya. Misalnya kita tanggal 1 kita udah membaca kita centang gitu ya. Terus misalnya nomor 2 kita menonton video udah gitu ya, supaya kita tetap menyaksikan satu video atau lebih setiap hari itu supaya kita juga merefresh terus ilmu kita tentang Atomi gitu loh. Terus menghadiri pertemuan juga menggunakan produk tentunya, dan juga menunjukkan rencana. Terus ada juga berbicara kepada konsumen, konsultasi dengan sponsor, dan terutama membangun kepercayaan. Jadi jangan lupa dengan ke-8 ini kita bisa terus melihat ya, apakah kita itu menjalankan 8 pokok ini atau tidak gitu. Jadi kita bisa lihat nanti kinerja kita. Nah, di sini juga ada penilaian bulanannya ya. Jadi gimana sih kita
menilai diri kita, apakah kita tuh sudah menetapkan kinerja bisnis yang baik gitu loh, dengan hidup yang seimbang yang seperti yang saya sampaikan tadi di depan, yang 4 poin itu. Terus kira-kira kita bisa, menilai diri kita juga ya sebelum kita juga jadi contoh juga jadi ke member kita tentunya kan kalau kita sudah, 8 langkah menuju sukses ini gitu loh. Jadi ada satu tadi kita menetapkan tujuan nggak dengan hidup yang seimbang. Terus habis itu kita, bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang sekitar kita atau dengan member-member kita gitu loh. Terus terus kemudian dari penilaian ini nanti kita bisa lihat gitu apakah kita itu sudah sesuai apa belum gitu loh. Nah kemudian oke ini sudah. Nah, di dalam roda kehidupan tadi itu memang ya kita tuh harus berani gitu loh untuk menuliskan nominal-nominalnya gitu loh. Supaya kita juga tahu nanti kita harus mencapainya di berapa tahun lagi gitu loh dengan nominal tersebut. Terkadang kita takut ya apakah saya bisa atau tidak gitu loh. Atau apakah saya bisa mencapainya atau enggak gitu kan. Memang yang namanya target, rencana, apalagi life scenario ini sangat penting ya. Tujuannya memang membuat kita terus dibakar saat kita menyerah atau tidak melakukan rencana bulanan misalnya, ya kita lihat lagi nih impian kita, target kita, impian-impian kita, apa yang harus kita kerjakan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, Mr. Park bilang, bermimpilah dengan nyata, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Begitu. Nah, ini keren banget ya menurut saya. Jadi, dari mimpi itu, kita akan membuat mimpi itu menjadi nyata, gitu loh. Jadi, saya juga belajar ya dengan, dengan sharing dari teman-teman gitu ya. Jadi, membuat saya juga terus semangat untuk meraih mimpi-mimpi itu, gitu loh. Nah, terus di sini saya ada gambar dan kata-kata yang menurut saya itu kena di saya juga gitu ya. Jadi terkadang kalau kita merasa pencapaiannya itu cuman begitu-begitu saja gitu ya. Kita lupa tuh kalau kita tuh sudah seberapa jauh sudah melangkah gitu loh. Jadi buat saya, buat teman-teman juga biar biar dengan life skenario ini kita jadikan itu semangat terus untuk melaju gitu loh, untuk meraih mimpi kita. 구독, 좋아요 눌러주세요.